Facebook nggak punya. Terus jadi saya makin tahu nih guru sejati itu seperti apa. Jangan ketipu. Saya mengenal beliau. Kalau beliau tadi sudah ngasih 3 menit, saya ngasih 3 detik aja lah perjumpaan saya dengan Buya Lazim. Istri saya nonton YouTube, dia bilang, ini Ustadz bagus banget ya. Saya lewat dari kamar mandi, saya lewatin aja, saya nggak tonton wajahnya, saya hanya mendengar suaranya saja, langsung terbesit, dia kekasih Allah. Astagfirullahaladzim, Ustaz. Ini demi Allah, demi Rasulullah. Kalau sampai saya hari ini duduk di sini, kemarin saya di rumah sakit, saya cuma minta sama Allah, yang penting saya hari ini sehat aja. Udah minum obat berapa kali, udah disuntik, fotonya ada, saya juga ke Gus, saya nggak bisa minum ya, untuk kali ini aja gitu. Maka ambillah obat dari penyakit diri, penyakit rohani dari ahlinya. Resep penyakit jantung diminta ke dokter umum, beda nggak hasilnya? Jadi kalau minta resep penyakit jantung ke siapa? Spesialis sakit jantung. Atau ngambilnya ke spesialis paru. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Nah, maksud saya begitu. Khuzul ilm min ahli. Ambil ilmu dari ahlinya. Dan saya mengatakan teman-teman, saya tidak ahli semua ilmu, namun guru-guru kita ahli. Maka kita bersandar dengan sanad dengan guru-guru kita. Insya Allah mereka lah garansi kebenaran yang sedang kita dalami. Lalu obat kedua apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Secara bahasa Arab, jika objek ditaruh di depan, maka maknanya menjadi serius, benar-benar. Jadi iyyaka harusnya gini bacanya, na'buduka, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aslinya gimana? Na'buduka wa nasta'inuka. Asalnya begitu. Ka-nya itu ditaruh di depan, lalu ditambahkan iya, hanya kepada. Terjemahannya gitu. Harusnya manakah engkau atau kepada engkau. Terjemahan asalnya gitu. Kepada engkau ya Allah kami menyembah, kepada engkau ya Allah kami minta tolong. Tapi karena dia ditaruh di depan, orang Arab itu, ini bedanya dengan bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa yang ada di dunia. Jika objek, kami menyembah engkau, kami subjek, predikat menyembah, objeknya Allah. Allahnya taruh di depan. Kepada engkau, maka maknanya dikhususkan, lil hasr namanya. Dibatasi hanya kepada Allah kami menyembah. Dan Allah itu di sini dimasukkan namanya ke dalam nama yang zahir, nama mukhatab, yaitu ka, engkau. Maka ka itu salah satu nama Allah. Hanya kepada engkau. Maka teman-teman, ka, anta, huwa itu salah satu nama Allah. Dalam bahasa Arab dan bahasa manapun, kata ganti dia itu hanya boleh digunakan setelah menyebutkan nama yang zahir. Contoh, Bang Dik adalah seorang putra Sunda, titik. Dia sekarang tinggal di Tangsel. Dia itu kalimat kedua, benar nggak? Tapi kalau disebut dia untuk Allah, Allah taruh di depan. Kul, katakan wahai Ahmad, wahai Muhammad, huwa, dia, bukan Allah dulu. Huwallahu atau Allahu huwa. Huwa, apa arti huwa? Dia, dialah Allah, dia itulah Allah. Maka dia, huwa dalam bahasa Arab untuk Allah bukan kata ganti, tapi isim zahir, nama yang jelas. Oleh karenanya
salah satu nama Allah adalah Hu. Silakan buka ya, hizib Nasr, hizib yang lainnya. Itu para imam kita berdoa ya Hu, ya Hu. Coba baca sama. Ya Hu, ya Hu, ya Hu. Bukan Hu, Hu. Ada merindingnya nggak tadi? Kalau bacanya dari dalam itu merinding, karena itu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ama orang Bani Israel dulu, saya nggak ada urusan sama Yahudi sekarang. Bani Israel dulu mereka sebut Yahweh, Yahu, asalnya sama, ya. Jadi kalau nanti ada ulama kita zikir Yahu, jangan bilang bid'ah ya. Antum bilang bid'ah berarti nggak nyambung sanad ilmunya kepada imam-imam, Imam Syazili, Imam Rifai, itu imam Ahlus Sunnah semua. Imam Ahlus Sunnah semua. Terus gimana kalau ada ustaz mengatakan bid'ah? Saya husnuzon, mungkin dia membaca buku yang kontra, tidak membaca buku yang pro. Ya, kita husnuzon saja kepada beliau-beliau itu. Ya, selama nggak ingkar aja ya. Kalau ingkar muskilah sudah. Nah, maka iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah aku mempersembahkan kehambaanku. Kehambaan itu gimana Bang Dik? Aku ini budakmu ya Allah. Budak mau sendiri atau maunya tuannya? Hari ini orang mau maunya sendiri toh? Gimana dia betul-betul mengatakan iyyaka? Ya. Jadi obat dari keikhlasan itu ada di surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau ada orang bilang surat Al-Ikhlas itu kaidah, itu puncaknya, tapi thariqahnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi yang dicapai di iyyaka na'budu kul huwallahu ahad. Itu yang dicapai. Ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Lanjut. Gimana? Tanya dulu, monggo. Luar biasa Buya, penjelasannya. Pertama, Buya penuh dengan semangat, tidak terlihat Buya lemah karena hujatan-hujatan tidak penting juga ya. Dan saya jadi makin tahu ini sebenarnya cari guru tuh yang benar-benar gak penting pencitraan, niatnya tulus, gak berdasarkan banyakan follower. Bahkan mohon izin di depan orangnya ya, Buya tuh gak pernah main HP gitu. Ya, dihubungi hari ini dibalas tahun depan. Ya, apa? Iya, Facebook nggak punya. Terus jadi saya makin tahu nih guru sejati itu seperti apa. Jangan ketipu. Saya amali juga. Jadi saya baru belajar ahli kamli umur 50-an ya. Beliau 18, ini 7 tahun. Terus saya mengenal beliau, kalau beliau tadi sudah ngasih 3 menit, saya ngasih 3 detik aja lah perjumpaan saya dengan Buya Razim. Istri saya nonton YouTube, dia bilang, ini Ustadz bagus banget ya. Saya lewat dari kamar mandi, saya lewatin aja, saya nggak tonton wajahnya, saya hanya mendengar suaranya saja, langsung terbesit, dia kekasih Allah. Astagfirullahaladzim. Ini demi Allah, demi Rasulullah. Kalau sampai saya hari ini duduk di sini, kemarin saya di rumah sakit, saya cuma minta sama Allah, yang penting saya hari ini sehat aja. Udah minum obat berapa kali, udah disuntik, fotonya ada, saya share juga ke Gus, saya nggak bisa nemenin Gusnya, untuk hari ini aja gitu. Jadi saya yakin teman-teman datang ke sini juga dengan jerih payah, dengan kesulitan. Mudah-mudahan hari ke depan tidak akan mengurangi walaupun cuma hujan yang turun. Ya,
Jadi terima kasih Buya. Ini ada pertanyaan, mungkin nggak jauh dari apa yang saya bicarakan ya. Ya sekali lagi, guru sejati itu nggak banyak-banyakan follower. Baik, ada pertanyaan online dari Muhammad Jamaluddin Akbar dari Agam, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abu ya. Berbicara tentang ulama, bahwa syarat keulamaan itu sebenarnya adalah khasyah, takut atau segan kepada Allah. Ulama inilah yang patut diikuti. Mereka tidak takut dunia, tidak takut dihina, tidak jumawa dan bangga ketika dipuji. Nah, bagaimana tips kita untuk mengetahui siapa dan di mana mereka di sekitar kita, Abu ya? Terima kasih. Bagaimana cara mengetahui ulama sejati? Itu ya. Itu surat Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu cuma ulama. Cara mengenal para wali itu, kenali Tuhan yang mencintai wali itu. Lebih mudah kenal Allah dari kenal wali. Kenal Allah, apapun yang kita bayangkan, Allah nggak begitu, udah selesai. Tapi kalau kenal wali, Bang Dik, dia makan kayak Bang Dik, dia sakit loh wali itu. Dia doa dan belum diijabah sekarang, dijabahnya mungkin nanti. Cuma muridnya bilang, ini kayaknya bukan wali deh, masa dia doa belum jadi. Nabi itu berkali-kali sallallahu alaihi wasallam gagal dalam perperangan atau MOU perjuangan, itu munafik nambah, dan jumlah munafik sama dengan jumlah ahlul badar 300-an. Jadi ini wali Allah, ini wali setan, jumlahnya sama loh ya. Cuma ini 300-an syaitan, ini 300-an kekasih Allah, sama-sama kekasih. Yang rumit itu kenapa? Jangan mengenal wali dengan kesaktian, dengan banyak baca kitab, dengan banyak follower, banyak orang yang muji. Tapi kenali wali dengan sang zat yang mengangkat wali itu. Kenapa? Kalau antum mengenali wali dari ciri-ciri kecil, misalnya nih, masa Bang Dik itu sesat, dia kan sholat jamaah mulu. Kalau jamaah, Khawarij jamaah terus, yang bunuh Sayyidina Ali itu jamaah terus. Masa dia sesat? Dia kan hafiz Quran, enggak begitu. Masa dia sesat followernya banyak? Enggak begitu. Masa dia sesat? Dia kemarin bicara tentang keramat dan itu terjadi. Syaitan juga bisa begitu. Maka mengenal wali bukan dengan juz'i, bukan dengan peristiwa kejadian. Kenali sang wali dengan zat yang mengangkat dia jadi wali. Makanya kalimat ulama di situ di belakang, yang depannya Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kenalilah Allah itu dulu, nanti dengan kenalnya kamu kepada Allah, Allah akan ilhamkan kepada kaummu untuk mengenal siapa yang min ibadihil ulama. A'rifillaha sayu'arrifuka awliya'ahu insya Allah. Kenalilah dia Allah, nanti dia akan membimbingmu mengenal kekasih-kekasihnya. Ya, wali salah, bisa salah loh. Bang Dik nanti ketemu wali, ngutang gak bayar-bayar. Bukan dia gak mau bayar, dia belum sanggup bayar. Nabi SAW meninggal, itu masih ngadain baju zirah perangnya ke Yahudi. Itu lihat, Nabi bermuamalah dengan Yahudi karena waktu itu bukan musim perang. Kalau musim perang, Nabi boikot produk Yahudi. Tapi ketika Nabi mau wafat, itu dengan Yahudi sudah tatbi, ya, sudah normalisasi. Maka Nabi kembali menggadaikan baju zirah perangnya. Antum coba lihat di semua hadis yang sahih, siapa yang menebusnya? Ketika Sayyidina Ali sudah berduit, Nabi sudah wafat sallallahu alaihi wasallam, mantunya Sayyidina Ali menebus itu.
menebus itu. Belakangan semua raja-raja Islam dari khilafah Abbasiyah, Umayyah, bahkan dari zaman dari hula bukan yang mereka Mongol itu, mereka tahu pakaian-pakaian, tongkat-tongkat, pedang-pedang, zirah, baju perang, sorban perang itu namanya mighfar, itu diperebutkan, mereka bayar beribu-ribu dinar. Padahal mereka nggak percaya sama Allah, tapi percaya ini dipakai orang suci.